Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang persahabatan dua dunia, Aulia dan Sora Ikatan di Laut Biru. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis pantai. Sejak kecil, Aulia selalu merasa laut adalah rumah keduanya. Saat anak-anak lain bermain di lapangan atau menonton televisi, ia memilih duduk di tepi pantai, membiarkan ombak menyentuh ujung kakinya. Angin asin menyapu rambut hitamnya yang panjang, dan burung camar menari di atas kepala. Itu adalah dunia yang membuatnya merasa tidak sendirian. Desanya kecil, sederhana, dan jauh dari keramaian kota. Rumah-rumah kayu berdiri berbaris, nelayan pulang dengan perahu penuh ikan setiap sore, dan suara tertawa anak-anak mengisi udara. Tapi Aulia berbeda. Ia jarang berbicara, jarang bermain, dan lebih banyak mengamati dunia daripada ikut di dalamnya. Bukan karena ia sombong atau pemalu, ia hanya merasa tidak ada yang benar-benar mengerti pikirannya. Lagi di pantai lagi? Tanya ibunya suatu sore, tersenyum lembut sambil membersihkan ikan di halaman rumah. Aulia mengangguk pelan. Ombaknya tenang hari ini. Kayak lagi cerita sesuatu. Ibunya tertawa kecil, menggeleng. Kamu memang anak laut. Hati-hati ya. Jangan terlalu jauh ke tengah. Siap, Bu, jawab Aulia pelan, sebelum kembali berlari kecil menuju pasir basah. Hari itu langit cerah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Angin membawa aroma asing, seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Ombak lebih berat, meski tidak tinggi. Aulia berjalan menyusuri garis air, membiarkan pikirannya melayang. Ia membayangkan dunia di bawah permukaan laut, ikan warna-warni, karang, dan makhluk besar yang mungkin bersembunyi di kedalaman gelap. Aku ingin bertemu sesuatu yang istimewa, gumamnya sendiri. Sesuatu yang hanya laut punya. Ia tidak tahu, doa kecilnya itu sedang dikabulkan. Jauh di tengah teluk, seekor makhluk besar bergerak lambat, terluka, dan tersesat. Laut sedang membawa cerita baru padanya, cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ketika sinar matahari sore memantul di permukaan air, Aulia merasakan hatinya berdebar. Ia tidak tahu kenapa. Tapi laut seperti berbisik. Akan ada teman datang. Dan itu bukan teman manusia. Suara di fajar. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah di atas permukaan laut. Aulia bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak karena alarm, tapi karena firasat aneh yang menekan dadanya. Seolah laut memanggilnya. Tanpa sarapan, ia mengambil jaket tipis, lalu berlari kecil menuju pantai. Pasir masih dingin, menyimpan sisa malam. Gelombang bergerak perlahan, seperti sedang menahan napas. Lalu ia mendengarnya. Sebuah suara, pelan, berat, dan penuh kesakitan. Bukan suara angin. Bukan juga kapal. Aulia berhenti mendadak. Hatinya berdetak keras. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti rintihan dari makhluk besar yang kelelahan. Apa itu? Bisiknya. Ia berjalan lebih jauh, mata menyapu garis pantai. Kabut perlahan membuka tirai putihnya, memperlihatkan sesuatu besar, hitam, dan tak bergerak di pasir. Aulia tertegun. Tubuhnya membeku. Di sana,
Tak jauh dari air, tergeletak makhluk raksasa hitam putih dengan tubuh mengilap dan sirip besar yang terkulai. Kulitnya lembab tapi mulai mengering, dan bagian dekat sirip terlihat lecet, penuh goresan. Seekor orca muda terjebak di daratan, terluka. Aulia menutup mulut, napas tercekat. Ia pernah melihat orca hanya dari gambar, dari program pendidikan laut, tidak pernah sedekat ini. Orca itu menggerakkan ekornya lemah, memancarkan lagi bunyi sedih, seperti meminta tolong. Ya Tuhan, suara Aulia bergetar. Kamu kenapa bisa sampai sini? Ia maju perlahan, kaki gemetar. Orca itu menoleh pelan, mata gelap luasnya menatap Aulia. Bukan mata hewan liar yang marah, tapi mata makhluk yang ketakutan, bingung, dan kesakitan. Aulia merasakan tenggorokannya mengencang. Itu bukan tatapan binatang. Itu tatapan permintaan. Aku bakal bantu kamu. Tunggu, ya. Tanpa menunggu lagi, ia berlari kembali ke kampung, berteriak memanggil ayah dan para nelayan. Setiap langkah seperti menembus air berat, tapi hatinya hanya punya satu pikiran. Makhluk itu harus selamat. Apapun caranya. Angin pantai berhembus, membawa suara laut yang berdesir sendu. Hari baru dimulai, tapi Aulia tahu, hidupnya baru saja berubah. Pertolongan tak terduga. Pak, ada orca terdampar. Aulia berlari ke kampung dengan napas terengah. Nelayan-nelayan berhenti bekerja, menatap heran. Ayahnya langsung berdiri. Serius, Li? Aulia mengangguk cepat, mata hampir menangis. Melihat kesungguhan itu, para nelayan segera ikut membawa ember dan tali. Saat tiba di pantai, mereka terpaku. Orca muda itu terbaring lemah, kulitnya mulai kering, napas berat. Aulia berlutut di sampingnya. Kami datang, bertahannya. Tanpa menunda, para nelayan menyiramkan air ke tubuh raksasa itu. Yang lain menyiapkan tali untuk menggeser perlahan ke arah laut. Luka di sisi tubuhnya terlihat, seperti terkena baling-baling kapal. Sedikit demi sedikit, dengan dorongan dan ombak membantu, akhirnya tubuh besar itu kembali mengapung. Orca itu mengeluarkan suara lemah, tapi terdengar seperti lega. Sebelum menyelam, ia menatap Aulia sejenak. Tatapan yang membuat jantungnya berdebar aneh, seolah orca itu mengingatnya. Hebat kamu, Li, kata ayahnya pelan. Aulia hanya memandangi laut yang kembali tenang. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Kembalinya sang raksasa. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Pantai kembali sunyi seperti biasa, tapi hati Aulia tidak. Setiap pagi dan sore, ia datang ke tepi air, duduk di batu besar favoritnya, menatap ombak sambil menunggu, walau ia sendiri tidak yakin apa yang ia tunggu. Kadang ia merasa konyol. Masa aku berharap seekor orca balik hanya untuk aku? Tapi ada perasaan halus di dalam dadanya. Perasaan yang membuatnya tetap tinggal, meski langit mulai gelap atau angin terasa dingin. Hari itu, sore menjelang. Langit berwarna oranye lembut, ombak bergerak malas, dan jauh di horizon, sinar matahari seperti menari di permukaan air. Aulia menghela napas, bersiap berdiri. Lalu laut berguncang pelan. Pertama hanya riak kecil. Kemudian, suara semburan air terdengar. PSS hahaha. Aulia terpaku. Matanya membesar. Dari permukaan laut, tubuh hitam putih besar muncul, naik perlahan seperti bayangan dari dunia lain. Air memercik,
dan suara napas berat terdengar jelas. Itu dia. Orca itu. Kembali. Aulia menahan napas. Jantungnya melonjak, antara kaget, senang, dan tidak percaya. Kamu, balik, bisiknya. Orca itu bergerak mendekat, berenang pelan di sepanjang bibir pantai. Sirip dorsalnya muncul mencolok di antara gelombang. Lalu ia membuat lingkaran besar, memercikan air, dan untuk sesaat seolah menari. Aulia tertawa kecil tanpa sadar. Rasanya seperti bertemu sahabat lama. Aku nggak halu berarti, katanya lirih, senyum muncul di sudut bibir. Orca itu mendekat lebih dekat ke tepi, berhenti di air dangkal. Ia mengangkat kepalanya sedikit, matanya seperti mencari Aulia. Aulia melangkah ke air, hanya setinggi betis. Aku senang kamu baik-baik aja. Orca itu bersuara lembut, pendek, seperti merespons. Seolah berkata, aku ingat kamu. Aulia mengangkat tangan, walau ia tidak bisa menyentuhnya. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan angin laut membelai wajahnya, membiarkan detik itu menjadi milik mereka berdua saja. Lalu orca itu tiba-tiba meloncat kecil, tubuhnya memecah permukaan air, menimbulkan cipratan besar. Aulia tersentak dan tertawa lepas. Jadi itu ucapan terima kasih kamu, ya? Orca itu bersuara lagi, seakan mengiyakan. Matahari perlahan tenggelam, memberikan cahaya keemasan pada air. Dan pada sore yang lembut itu, Aulia tahu satu hal. Hubungan mereka bukan kebetulan. Laut telah mempertemukan mereka. Dan sesuatu yang lebih besar sudah mulai bergerak. Ikatan tanpa kata. Sejak hari itu, Aulia punya kebiasaan baru, pulang sekolah langsung ke pantai. Tas sekolah masih di punggung, rambut masih bau matahari, tapi langkahnya selalu ringan begitu melihat garis laut. Dan hampir selalu, di sana, sirip hitam itu muncul. Menunggu. Orca itu, yang kini ia panggil Sora, akan berenang mendekat begitu melihatnya. Aulia tidak tahu kenapa nama itu muncul di kepalanya, tapi seolah laut sendiri yang membisikkan. Sora, panggil Aulia sore itu sambil melambaikan tangan. Aku datang. Sora merespons dengan suara lembut, gerakan tubuhnya tenang. Aulia duduk di batu besar, kakinya terjulur menyentuh air. Terkadang, Sora mendekat begitu dekat hingga gelombang dari tubuhnya membasahi kaki Aulia. Mereka tidak butuh kata-kata, hanya kehadiran. Aulia bercerita tentang sekolah, tentang pelajaran yang membosankan, tentang dunia manusia yang sering terasa bising. Sora hanya berenang perlahan, sesekali mengeluarkan suara, seolah mendengar dan mengerti. Pernah sekali, Aulia tertawa sendiri. Aku cerita panjang lebar begini, kamu ngerti nggak sih? Sora menyemburkan air tiba-tiba, mengagetkan dan membuatnya basah kuyup. Wah, dasar nakal. Aulia teriak sambil tertawa. Sora menggoyang tubuhnya, seakan bangga atas ulahnya. Terkadang, Sora berenang melingkari Aulia di air dangkal, seolah menunjukkan tarian rahasia laut. Azalea menatap kagum setiap kali ia melihat punggung besar itu muncul dan tenggelam lembut seperti gelombang hidup. Di satu momen, Sora mendekat sangat pelan, lalu menyentuhkan kepalanya ke permukaan air tepat di hadapan Aulia. Bukan menyentuh, tapi hampir. Aulia merasakan dada hangat. Seolah mereka saling memberi salam tanpa kulit bersentuhan. Kamu teman pertama yang benar-benar ngertiin aku, bisiknya. Angin laut membawa kata-kata itu ke permukaan air. Sora mengeluarkan suara rendah, halus, seperti janji.
Matahari mulai tenggelam. Warna langit berubah menjadi merah keemasan, dan ombak bernyanyi pelan. Aulia berdiri, menatap sahabatnya. "Besok aku datang lagi, ya?" Sora merespons dengan satu lompatan kecil sebelum perlahan menyelam ke laut dalam, meninggalkan riak lembut. Aulia memandang permukaan laut yang kembali tenang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Karena kini, di dunia luas yang sering tidak memahami dirinya, ia punya satu jiwa dari kedalaman laut yang memilihnya. Dan itu lebih dari cukup. Ancaman dari laut. Angin hari itu lebih kencang. Ombak datang cepat, dan burung-burung camar terbang gelisah. Aulia berdiri di pantai menunggu Sora, tapi lautan hanya sunyi. "Sora, kamu di mana?" Tiba-tiba suara mesin keras memecah udara. Sebuah kapal besar muncul di horizon, jauh lebih besar dari kapal nelayan desa. Kapal industri. Jaring raksasa diturunkan, menyeret permukaan laut. Nelayan-nelayan di dermaga murmur gelisah. "Kapal besar lagi, habislah ikan kita." Aulia menegang. "Sora." Beberapa detik kemudian, sirip hitam muncul di antara ombak. Sora berenang cepat, panik, tepat di dekat jalur kapal. Tanpa pikir panjang, Aulia berlari ke air. Sora menjauh. Tapi suara kapal menelan suaranya. Jaring turun makin dekat. Gelombang besar mendorong Sora ke arah bahaya. Aulia teriak, air sampai ke pinggang. "Tolong! Ada orca! Jangan!" Kapal tetap bergerak. Sora berjuang, memutar, lalu akhirnya berhasil melesat keluar dari area jaring, memercikan air kuat. Aulia berdiri terengah, basah kuyup, jantung berdegup keras. Kapal menjauh dengan jaring penuh ikan. Sora terlihat di permukaan, bernafas berat, aman, tapi ketakutan. Aulia mengepalkan tangan. Hari itu ia mengerti. Laut bukan hanya tempat indah, ia juga penuh ancaman dari manusia. Dan mulai sekarang, ia tidak hanya ingin berteman dengan Sora. Ia ingin melindunginya. Isyarat dari laut dalam. Sejak kejadian kapal industri kemarin, Aulia merasa ada yang berubah pada Sora. Orca itu masih datang setiap pagi, tapi kini selalu gelisah. Gerakannya cepat, suaranya lebih sering terdengar seperti peringatan. Aulia jongkok di tepi batu karang, menyentuh permukaan air. "Ada apa, Sora? Kamu takut mereka balik, ya?" Sora mengeluarkan klik, gema halus, tapi kemudian berenang ke arah laut dalam, lalu kembali ke Aulia, berulang-ulang. Seolah memanggil, "Kamu mau aku ikut?" Aulia ragu. Laut dalam bukan wilayah yang biasa ia jelajahi. Tapi sorot mata Sora benar-benar meminta. Aulia mengambil papan selancar kecil miliknya, menarik napas, lalu mendorong tubuhnya ke air. Ombak terasa lebih dingin dari biasanya. Sora berenang pelan di sampingnya, menjaga jarak agar tidak menjatuhkannya. Beberapa menit kemudian, Aulia melihatnya, bentuk gelap besar di bawah air. Jaring. Jaring raksasa yang putus, tenggelam ke dasar. Mungkin sisa dari kapal kemarin. Dan terjebak di dalamnya, seekor lumba-lumba muda, kehabisan tenaga. Aulia terkejut. Mereka meninggalkan ini. Sora menunggu, matanya tajam namun penuh kekhawatiran. Aulia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia menyelam berkali-kali, mencoba mengurai jaring. Air asin membakar matanya, paru-parunya perih. Sora ikut mendorong lembut lumba-lumba itu agar tetap tenang.
Setelah perjuangan panjang, jaring terlepas. Lumba-lumba itu melesat bebas, mengeluarkan suara ceria sebelum menghilang ke biru laut. Aulia muncul ke permukaan, menahan napas berat, rambut menempel di wajah. Sora bersuara pelan, hampir seperti senyuman. Aulia mengusap permukaan air. Terima kasih sudah percaya sama aku. Di hari itu, ia mengerti. Persahabatannya dengan Sora bukan sekadar pertemanan, tapi kepercayaan dua makhluk dari dunia berbeda yang memilih saling melindungi. Dan kini, ia tahu, semakin dalam ia terjun ke dunia laut, semakin besar tanggung jawab yang menunggunya. Suara dari permukaan. Hari-hari berikutnya terasa damai untuk sesaat. Aulia dan Sora kembali bermain di teluk kecil favorit mereka. Sora membuat gelembung besar, lalu mendorong air hingga Aulia terpeleset ke laut. Mereka tertawa dalam bahasa yang hanya mereka paham. Tapi ketenangan itu pecah oleh suara deru mesin. Kali ini bukan kapal industri. Lebih kecil, tapi lebih dekat. Perahu wisata. Lihat, Orca, seseorang berteriak dari kejauhan. Aulia menegang. Sora ikut berhenti, tubuhnya kaku. Perahu semakin mendekat, penumpangnya mengeluarkan kamera, bersorak heboh. Keren! Bisa lebih dekat gak? Mesin perahu menambah tenaga, menciptakan gelombang kuat. Ombak menghantam papan Aulia, hampir menjatuhkannya. Sora melintas cepat di depan perahu, seolah melindunginya. Aulia melambaikan tangan. Jangan dekati dia. Orca bisa stres. Tapi suara gadis kecil di laut kalah oleh teriakan turis. Bikin dia lompat dong. Orca bisa atraksi, kan? Hati Aulia panas. Ini berbeda dari kapal industri. Ini bukan keserakahan, ini ketidaktahuan. Tapi akibatnya sama, gangguan pada kehidupan laut. Sora mengeluarkan suara keras, tak biasa, teriakan ancaman. Para turis terkejut. Dia agresif. Hati-hati. Perahu akhirnya menjauh, tapi meninggalkan riak ketakutan dan kemarahan. Aulia menatap Sora, sedih. Mereka pikir kamu tontonan. Sora menatap balik, matanya dalam, hampir seperti manusia yang mengerti rasa kecewa. Aulia menepuk air perlahan. Suatu hari nanti, aku bakal buat mereka ngerti. Bahwa kamu bukan pertunjukan, kamu makhluk hidup dengan perasaan. Sora mengeluarkan suara lembut, lalu menyentuh papan Aulia dengan kepala, gestur kepercayaan dan rasa terima kasih. Di langit, matahari mulai tenggelam, memantulkan warna jingga di permukaan laut. Tapi di dada Aulia, tumbuh sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa pertempurannya bukan hanya melawan kapal besar, tapi juga melawan ketidaktahuan manusia. Dan ia tidak akan mundur. Ketika laut marah. Seminggu setelah perahu wisata itu datang, laut terlihat berbeda. Aulia sudah terbiasa membaca suasana air, tapi hari itu, warnanya kelabu, ombaknya berat, udara berbau logam. Seperti laut sedang marah. Warga desa sibuk di dermaga. Nelayan pulang lebih cepat, wajah serius. Ada tumpahan bahan bakar di utara, kata salah satu nelayan. Air kotor. Ikan kabur. Aulia merasakan dadanya menegang. Itu wilayah tempat Sora biasanya berburu. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke pantai. Suara air memecah sunyi, dan dari kejauhan, ia melihatnya. Sora muncul ke permukaan. Nafasnya berat. Di sekitar tubuhnya, air tampak kusam, ada percikan minyak di permukaan.
gerakan Sora tampak lelah, tidak lincah seperti biasanya. Aulia tercekat. Sora. Ia masuk ke air, pelan, seolah takut menyakiti. Sora mendekat, tapi ada suara lirih dari tenggorokan orca itu. Suara nyeri. Siapa yang melakukan ini? Tak lama kemudian, berita menyebar, kapal besar bocor tangki bahan bakarnya. Laut tercemar. Hewan-hewan laut terganggu. Dan Sora terkena dampaknya. Aulia meletakkan kedua tangannya di permukaan air, air matanya jatuh. Aku janji, aku bakal bantu kamu. Apapun caranya. Sora menyentuh pundaknya lembut dengan moncong, seolah menenangkan. Tapi Aulia justru makin hancur. Sora yang sakit malah masih berusaha menenangkannya. Lalu tiba-tiba, teriakan dari desa. Aulia, jangan dekat orca itu. Dia bisa galak kalau terluka. Beberapa orang membawa tali panjang dan kail. Kita harus dorong dia keluar teluk. Bisa bahaya. Aulia memutar badan cepat. Jangan. Dia nggak berbahaya. Dia butuh bantuan. Namun ketakutan membuat telinga manusia buta. Sora mengeluarkan suara rendah, gelisah. Orang-orang semakin panik melihatnya bersuara. Aulia berdiri di antara Sora dan orang-orang desa, tubuhnya gemetar tapi berdiri kokoh seperti karang. Kalian nggak paham. Dia temanku. Dia nggak akan menyakiti. Aulia, minggir. Ini buat keselamatanmu. Keamananku adalah ketika dia selamat. Aulia balas, suara pecah. Untuk pertama kalinya, ia harus melawan manusia demi sahabatnya di laut. Di balik ombak kelabu, Sora menatap Aulia, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Karena ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian. Di antara dua dunia. Gelombang memukul pantai keras, seolah ikut gelisah. Orang-orang desa berdiri memegang tali dan alat penolak hewan besar, wajah tegang. Di sisi lain, Aulia berdiri di air setinggi pinggang. Tubuhnya kecil tapi keberaniannya lebih besar dari karang manapun. Sora mengeluarkan suara lirih, lemah. Minyak yang menempel membuat kulit tubuhnya kusam. Nafasnya berat, tapi matanya tak lepas dari Aulia, satu titik kepercayaan. Aulia, menyingkir. Ini demi keselamatan semua. Salah satu nelayan berteriak. Aulia menggeleng, air mata bercampur garam laut. Kalau kalian mau menyakiti dia, kalian harus lewat aku dulu. Beberapa orang ragu. Aulia bukan anak kecil biasa. Dia putri nelayan yang mereka hormati. Tapi ketakutan menguasai mereka. Lalu suara lain datang, dalam, tenang, tapi tegas. Aulia benar. Semua menoleh. Di belakang, seorang peneliti kelautan yang selama ini jarang diperhatikan di desa berjalan mendekat. Dokter Raya, yang sudah lama mengamati kehidupan laut di wilayah itu. Kita tidak boleh mendorong orca sakit ke laut lepas. Itu bisa membunuhnya. Kita harus bantu. Para nelayan saling pandang. Tak semua yakin, tapi keraguan tergantikan oleh rasa malu. Mereka hampir mencederai makhluk yang justru butuh pertolongan. Dengan cepat, Dokter Raya memberi instruksi. Air bersih. Kain basah. Jaga dia tetap tenang. Para pemuda desa berlari mengambil galon air bersih, kain pelindung, bahkan ember rumput laut segar untuk digunakan sebagai pendingin alami. Orang-orang yang tadi memegang tali kini menundukkan kepala, menyesal. Aulia tetap di samping Sora, mengusap air di dekat tubuhnya. Kamu kuat,
Kan? Aku di sini. Sora membalas dengan suara sangat lembut, lemah, tapi penuh rasa percaya. Jam demi jam berlalu. Sora mulai bernapas lebih stabil. Kondisi air perlahan membaik karena arus membawa polusi menjauh. Dokter Raya menandai lokasi itu sebagai area konservasi darurat. Ketika malam tiba, langit dipenuhi bintang. Air laut memantulkan cahaya, membuat sekeliling mereka seperti dunia lain. Sora akhirnya mengangkat tubuh lebih kuat ke permukaan dan mengeluarkan suara panjang, bukan kesakitan, tapi panggilan ke laut. Aulia, Dokter Raya berkata pelan, dia siap kembali ke habitatnya. Hati Aulia terasa berat, tapi juga penuh kebanggaan. Aku nggak mau kamu pergi, tapi aku tahu laut yang kamu pilih. Sora menyentuh bahunya untuk terakhir kali. Sentuhan lembut, hangat, dan penuh arti. Lalu perlahan ia bergerak menuju laut dalam. Aulia menahan air mata sementara orca itu berenang menjauh, sirip hitamnya semakin kecil di antara ombak. Sesekali Sora menoleh, memberi salam, memberi janji. Ketika Sora benar-benar hilang di balik gelap laut, Aulia menatap ombak. Aku akan jaga laut ini, supaya kamu selalu punya tempat untuk pulang. Ia menggenggam air yang mengalir di sela jari. Aku bukan cuma temanmu. Aulia tersenyum pedih namun bangga. Aku penjaga duniamu. Dan di kejauhan, suara nyanyian orca menggema, lembut namun jelas. Sora tidak pamit. Ia berkata sampai jumpa.